Setiap orang memiliki impian dan cita-cita untuk masa depannya. Tapi kadangkala cita-cita dan harapan itu harus berhenti karena ada beberapa alasan atau memang dia harus kandas di tengah jalan. Nah, ketika orang menghadapi situasi seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Ada seorang anak muda, Bapak Ibu dan Saudara, yang di dalam perjalanan hidupnya, dia mengharapkan untuk menjadi pendeta. Menjadi pendeta adalah harapan dan impiannya. Tapi karena satu dan lain hal, dia harus berhenti dalam proses kependetaan tersebut dan hidup harus terus berjalan. Maka apa yang dia kerjakan untuk melanjutkan kehidupan dan masa depannya? Dalam ngopi bareng hari ini, kita akan mendengarkan kisah perjalanan hidupnya yang dia akan berbagi tentang makna kebebasan dan kemerdekaan ketika dia menjalani jalan yang baru di luar proses kependetaan yang tidak lagi dia harus ikuti. Seperti apa? Mari kita ikuti bersama-sama. Boleh dong memperkenalkan diri? Namanya siapa, lalu kesibukannya apa sekarang ini, dan kenapa sekarang berada di kesibukan yang sedang dilakukan. Halo semua sahabat ngopi, ngobrol untuk pertumbuhan iman. Salam kenal, nama saya Asa Nugraha Dara, atau saya biasa dipanggil dengan panggilan Asa. Saat ini saya sedang merintis usaha kopi di Jogja. Jadi kalau ada beberapa orang yang tahu saya akan bertanya-tanya, "Loh, sekarang bikin kopi? Kenapa?" Ya, jadi Bapak Ibu jemaat semua, dulu saya adalah kader GKI tahun 2010 dan saya mengikuti masa pendidikan sampai dengan 2016 dan masa pengkaderan sampai dengan 2019. Pada akhir tahun 2019, bulan November, saya dinyatakan bahwa kurang memenuhi atau tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pendeta. Oleh karena itulah saat ini saya sedang menekuni, seperti yang ada di belakang, ini adalah usaha kopi. Begitu, Kak Esther. Sempat ikut proses kependetaan ya? Selama hampir berapa lama ya? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun mulai dari pendidikan, 3 tahun mulai selesai masa kuliah dan persiapan kependetaan. Nah, pengalaman apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk menjalani kehidupan atau jalan seperti yang sekarang ini sedang dijalani atau dilakukan? Mengambil jalan yang jauh berbeda. Teologi, kok nggak jadi pendeta? Teologi kan biasanya jadi pendeta. Atau biasanya sekiranya teologi tidak jadi pendeta, ada yang jadi guru, ada yang jadi pendamping, entah itu konselor, atau yang masih berkaitan dengan itu. Tapi kok ini kopi, kenapa? Karena ini adalah pilihan yang saya pilih. Kita berada di dalam nuansa kemerdekaan, nuansa penuh dengan kebebasan, tetapi saya mengambil satu keputusan, ini kebebasan yang bukan kebebasan liar, kebebasan yang juga punya tanggung jawab. Sehingga ketika saya merintis usaha kopi ini juga adalah rintisan kemerdekaan yang saya jalani, tapi dengan penuh tanggung jawab. Karena saya pribadi, baik itu di dalam masa masuk pendidikan teologi sampai dengan masa pengkaderan dan menerima pernyataan tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pendeta, saya meyakini semua itu adalah proses. Dan saya meyakini yang namanya proses, setiap orang pasti beda. Proses saya, proses Kak Esther, proses Bapak Ibu Jemaat, pasti semuanya beda-beda. Dan di dalam proses itulah saya mengalami ada beberapa hal yang menarik. Proses untuk membuat satu keputusan yang jauh berbeda, proses untuk bertanggung jawab dengan keputusan tersebut, proses untuk
melihat kembali atau bahkan memulai baru apa yang saya ambil. Lagi bicara soal kebebasan atau kemerdekaan begitu ya. Kira-kira menurut Asa sendiri, kebebasan atau kemerdekaan yang seperti apa sih yang sekarang Asa sedang jalani atau sedang hadapi setelah selesai dari proses kependetaan? Ya Bapak Ibu, ini salah satu bentuk kemerdekaan. Saya bisa mewarnai rambut saya. Mewarnai untuk apa? Untuk mengekspresikan saja, oh ternyata kalau mewarnai rambut seperti ini. Tetapi ini hanya contoh kecil. Kemerdekaannya bukan perihal tentang penampilan segala macam, tetapi kemerdekaannya adalah saya mengambil satu pilihan yang saya sukai, saya mengambil satu pilihan kemerdekaan, kebebasan untuk jalan yang mau saya tekuni atau saya tempuh. Itu jadi kemerdekaan tersendiri. Apakah terlalu berbeda antara dunia kependetaan dengan dunia yang sekarang saya jalani? Jawabannya tidak. Di gereja, kita akan berjumpa dengan banyak orang dan kita saling menghargai satu dengan lainnya. Kita membangun relasi dengan baik atau bahasanya bisa kita katakan memanusiakan manusia. Begitu juga di tempat ini. Ketika ada konsumen datang atau orang yang bekerja di tempat ini atau siapapun yang kita jumpai, sebisa mungkin kita mengupayakan memanusiakan manusia. Proses yang sudah dijalani itu jadi proses yang indah, proses yang juga berat, proses yang penuh pergumulan, tetapi proses yang juga memanusiakan manusia. Karena kita masih sebagai manusia yang hidup di dunia. Itu pergumulan yang menarik, pergumulan yang indah, dan itu menjadi titik terang tersendiri. Begitu Kester. Boleh dibilang bahwa apa yang dialami di jemaat sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang sekarang Asa juga sedang alami juga ya di dunia yang baru merintis usaha ini. Nah, bisa nggak cerita pengalaman-pengalaman apa sih yang sebenarnya nggak jauh berbeda ini sehingga kita semua bisa punya pandangan atau tercerahkan dengan apa yang Asa lakukan seperti itu. Tantangannya pertama, ini adalah dunia yang berbeda. Dunia yang kalau saya harus jujur, saya berpikir bagaimana saya bukan menerima gaji, tetapi saya bisa menghasilkan gaji dan saya juga bisa menerima pendapatan. Itu tantangan. Karena berarti saya memanusiakan manusia, orang yang bekerja di tempat ini, di tempat saya sedang merintis kopi, itu juga harus terpenuhi. Tetapi saya juga harus bisa memanusiakan manusia dalam bentuk konsumen yang datang, bisa menikmati rasa yang baik. Atau bukan suatu kebetulan, saya juga sudah melibatkan salah satu yang saat ini sedang viral, yaitu pengantar makanan online. Nah, berarti bekerja sama juga dengan driver online segala macamnya. Ada hal-hal yang kita harus tegas, ada hal-hal yang kita harus sampaikan, dan itu menjadi pergumulan. Karena kedai kopi yang sedang saya rintis bukan kedai kopi yang fast atau instan. Nah, itu juga bagaimana memanusiakan manusia, menjelaskan, menggambarkan bahwa saya yakin Bapak Ibu Jemaat membuat Indomie yang katanya instan pun harus dibuka dulu bungkusnya, harus direbus dulu. Maaf saya menyebut brand. Itu pergumulan terberat. Pergumulan terberat adalah karena ada energi yang terkuras. Dan saya rasa ini juga sama ketika ada di dalam jemaat. Bapak Ibu pasti pernah melihat seorang gembala atau seorang pendeta akan ada masanya lelah, butuh istirahat atau segala macam karena ada energi yang terkuras. Lalu bagaimana saya menangani hal tersebut? Yaitu ambil me time, entah saya keluar, entah di luar juga bertemu dengan orang lain, ngobrol-ngobrol singkat dan ternyata itu jadi recharge. Dan bukan satu kebetulan saya ketemu sama Kak Esther dan Kak Esther juga memberikan satu energi baru, energi yang positif yang memampukan untuk menjalani pergumulan yang saat ini sedang dijalani, rintisan yang sedang dijalani. Begitu Kak Esther. Iya, nah nama kedainya sendiri apa sih dan ada filosofinya atau kenapa pakai nama itu nggak sih, boleh cerita? Boleh banget. Jadi kalau dari tadi di awal saya sudah menjelaskan tentang siapa saya, nama saya siapa, saya adalah Asa dan saya sedang
merintis usaha kopi, tapi saya belum menyebutkan bahwa apa sih nama tempat kopi yang saya rintis ini. Nama kopi tempat saya merintis ini adalah Kopi Johar. Johar, Johar. Orang kalau ada di Jawa Tengah pasti berpikir, loh Johar bukannya itu di Semarang ya? Bukan. Jadi Johar tidak identik hanya dengan nama tempat. Kenapa saya mengambil kata Johar? Kalau Bapak Ibu boleh melihat di dalam KBBI, Johar mengartikan satu tumbuhan yang kuat, satu tumbuhan yang mampu meneduhkan. Itu adalah gambaran yang diharapkan oleh saya bisa memberikan keteduhan juga bagi orang yang ada di dalamnya ataupun konsumen yang datang. Lebih kurangnya begitu, Kak Esther. Oh, gitu ya. Lokasinya sendiri di mana dan kenapa pilih lokasi di situ? Oke, lokasinya tadi di awal ini ada di Jogja, ada di Jawa Tengah. Tapi Jogjanya di mana? Jogjanya ada di daerah Puluh Dadi, areal Seturan dan dekat dengan asrama Teologi Duta Wacana. Loh, kok ada di situ? Iya, Bapak Ibu Jemaat, ketika saya mengambil langkah ini adalah kemerdekaan yang saya ambil, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan yang bukan liar, kemerdekaan yang penuh dengan tanggung jawab. Saya mengawali dengan doa, saya mengatakan, Tuhan semoga saya dapat tempat dekat dengan asrama. Dan luar biasa 31 Desember 2019 saya mendapatkan tempat ini. Kenapa? Karena saya berpikir buku-buku teologi saya mau saya apain. Saya sempat berpikir untuk menaruh itu di kedai. Tapi ternyata buku tidak jadi saya pasang, yang jadi adalah di tempat ini saya juga bisa membagikan berkat. Membagikan berkat dalam artian bukan saya yang punya berkat, berkat tentu dari Tuhan dan saya menyalurkan dari tempat kedai ini. Melalui orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang yang ada di dalam sini, termasuk yang paling gampang untuk saya contohkan adalah adik-adik tingkat yang ada di asrama teologi ternyata bisa datang. Bang, Mas, Kak, boleh nggak diskusi tentang tugas semester, mereka yang mau praktek jemaat, dan apa yang baik biarlah tetap baik, itu yang saya sampaikan. Begitu Kak Esther. Harapan ke depan dengan jalan yang ditempuh ini apa, Asa? Siapa tahu kita bisa bantu ya, kita bisa dukung. Amin. Harapannya adalah kedai ini boleh bertahan, tapi tidak hanya stagnan, melainkan bertahan untuk tetap bertumbuh semakin baik. Bertumbuh untuk bisa memenuhi apa yang saat ini sedang saya jalani, karena ini juga bukan hanya saya yang menjalani, tetapi dengan pasangan saya, agar usaha ini saya memulai dengan satu pondasi. Pondasinya adalah usaha ini boleh menjadi berkat bagi saya, berkat bagi pasangan saya, berkat bagi keluarga kami, berkat bagi orang yang bekerja di tempat ini, berkat bagi orang-orang yang datang sebagai konsumen dan orang-orang yang ada di sekitar. Maka harapannya adalah berkat itu boleh terus tersampaikan dan Tuhan tidak tutup tangan, tidak tutup mata terhadap apa yang sedang dirintis. Teologi tidak hanya harus menjadi pendeta. Teologi yang tidak menjadi pendeta juga bisa menjalankan suatu pelayanan dalam berbagai macam bidang. Nah, terakhir ada nggak hal-hal yang ingin disampaikan buat Bapak Ibu yang lagi ngopi bareng sama kita sekarang? Tentu ada Kak. Karena kita sedang ada di ranah ngopi, ngobrol untuk pertumbuhan iman, tentu saya berharap obrolan ini bisa membuka kacamata Bapak Ibu yang mungkin anaknya sekarang sedang menjalani proses pendidikan sebagai calon pendeta atau menjalani sebagai kader, atau juga mungkin ada yang melihat ini ternyata mengalami seperti saya, tidak menjadi pendeta dan bingung. Ini adalah pertumbuhan iman, coba lihat tidak hanya dari kacamata sendiri, tetapi lihat dari kacamata yang lain. Dan lihat juga Tuhan sudah memberikan kamu potensi apa, Tuhan sudah memberikan kita potensi apa. Apa yang mau saya sampaikan adalah berkat Tuhan itu tidak pernah tertutupi, berkat Tuhan itu tidak pernah kurang, tapi berkat Tuhan itu selalu terpenuhi, tercukupi. Apa yang baik, biar tetap baik. Kita diciptakan baik dan biarlah itu tetap baik. Sukses untuk usahanya, salam untuk semua keluarga. Dan semoga melalui apa yang Asa lakukan dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang.
Amin, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih Asa untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih sudah berbagi bersama dengan kami. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, demikian obrolan saya dengan Asa. Semoga apa yang kami bagikan hari ini membuat Bapak Ibu dan Saudara tercerahkan dan terinspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Tuhan Yesus memberkati.